pemboikotan tadi, petisi tadi ditulis dalam kulit, di atas kulit binatang, digulung, ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kirim rayap, saudara, dimakan habis. Itu yang namanya petisi tadi. Tapi orang-orang Arab ini nggak tahu, orang-orang kafir ini, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya, karena sahabatnya di situ juga, masya Allah, udah banyak yang menderita, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira, sebentar lagi boikot ini selesai. Petisi mereka tidak diridhoi Allah, sudah dimakan oleh rayap. Dari mana Nabi tahu? Padahal disimpan di dalam Ka'bah, saudara, kalau bukan dari Allah. Nah, kemudian berita tersebut disampaikan ke orang-orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang menyampaikan. Sayyidina Hamzah mengatakan, Rabbul Ka'bah tidak ridho, Tuhannya Ka'bah nggak ridho dengan kalian punya petisi. Kalian punya petisi sudah dimakan rayap. Orang-orang kafir ini bilang, hei Hamzah, kau jangan sembarangan, kau lihat aja sendiri, keponakanku tidak pernah berdusta, kau lihat. Kata begitu, sudah, kau lihat. Akhirnya kata Hamzah, kita buktikan Muhammad itu pendusta atau bukan. Kalau ternyata petisi kalian tidak dimakan rayap, berarti Muhammad pendusta. Tapi kalau terbukti dimakan rayap, kamu mesti stop, nggak boleh boikot kami lagi. Nah, beberapa tokoh-tokoh daripada pemimpin Quraisy setuju, termasuk Al-Mut'im ibn Adi, dan akhirnya dibuka pintu Ka'bah, dilihat, ternyata sudah dimakan rayap. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali tulisan Allah. Itu yang tidak dimakan rayap. Tapi dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan tanpa terkecuali, termasuk tulisan Allah. Ini jangan kaget, sebetulnya maksudnya satu, maksudnya sama. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali nama Allah. Maksudnya nama Allah nggak boleh disandingkan dengan isi perjanjian yang zalim, saudara. Nah, dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan termasuk nama Allah, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu perjanjian campur aduk, nama Allah dicampur dengan kezaliman, tradisi semua dengan rayap putusan Allah. Nah, tapi terserah yang manapun ini riwayat yang kita terima, tujuan dua-duanya sama. Nama Allah Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, tidak boleh disandingkan dengan kezaliman, saudara. Alhamdulillah. Nah, setelah itu akhirnya pemboikotan dihentikan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit dan Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, menurut satu riwayat, menurut riwayat lain setelah 1 bulan 5 hari Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal juga, saudara. Begitu dua tulang punggung Nabi ini meninggal dunia, mulailah orang-orang kafir Quraisy berani menyentuh Nabi, berani meludahi muka Nabi, berani menyiram pasir di atas kepala Nabi, berani untuk melakukan berbagai macam gangguan fisik, sampai Nabi mengatakan, ma balagat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Yaitu tidak pernah orang-orang Quraisy itu melakukan sesuatu yang aku benci, maksudnya meremehkan Nabi, menyentuh Nabi, kecuali setelah kematian Abu Thalib. Baru mereka berani melakukan itu, saudara. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara, itu mengambil bajunya, kain panjang, dililit di leher Nabi, saudara. Nabi diseret-seret sampai tercekik, lidahnya keluar, mata sudah melotot, saudara, diseret di depan Ka'bah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat dari kejauhan, lari. Begitu lari, didorong itu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara. Dan akhirnya segera Abu Bakar Siddiq melepaskan lilitan tersebut, saudara, yang gak pernah terjadi waktu Abu Thalib hidup, saudara. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi Abu Jahal mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, hei, anak-anak muda Quraisy, itu di kampung sana kemarin ada onta tuh, habis dipotong. Itu ada isi perutnya, ada kotorannya. Siapa di antara kalian yang berani ambil itu kotoran, lempari ke kepala Muhammad. Akhirnya anak-anak muda ini ambil itu kotoran, Nabi sedang sujud depan Ka'bah, dilempari isi perut onta, sudah. Yang dipotong kemarin, disembelih. Ketika itu putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha melihat, marah luar biasa. Beliau maju, beliau lawan itu orang-orang kafir, saudara, dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan tudingannya, saudara. Dan beliau bersihkan kotoran itu dari kepala Nabi, saudara.
Di situ Nabi mengangkat doa, Allahumma alaika bi fulan bin fulan, bi fulan bin fulan. Sudah. Nah, di situ diceritakan oleh seorang sahabat, Nabi mendoakan, ya Allah, nih orang-orang yang ikut nih menghina Nabi semacam itu, Nabi doain, ya Allah, balaskan kepada mereka. Apa kata perawi saudara salah seorang sahabat? Wallahi, semua yang melakukan hal itu kepada Nabi, di kemudian hari aku lihat mereka semua jadi bangke di medan Badar, saudara. Mereka semua jadi bangke, terbunuh di medan Badar, dimasukkan dalam kuburan massal. Dan ketika itu Nabi mengulangi, hei fulan bin fulan, kau sudah dapatkan akibat apa yang kau perbuat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak sampai di situ aja, saudara. Banyak lagi kejadian-kejadian lain yang Nabi diintimidasi. Intinya, akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, saudara. Diusir. Nabi keluar dari kota Mekah bersama anak angkatnya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar. Kemana nak? Jadi Nabi, saudara, betul-betul diasingkan. Diasingkan sampai akhirnya Nabi diusir. Nabi berangkat ke Taif. Jadi dari peristiwa itu Nabi diasingkan. Artinya diasingkan, Nabi itu mulai diawasi. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh dakwah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berbagai macam ancaman, saudara. Abu Thalib udah nggak ada. Mereka leluasa sewenang-wenang memperlakukan Nabi, saudara. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Nah, kemudian sampai di Taif Nabi diusir. Begitu diusir, Nabi mau kemana? Nabi mau balik lagi ke Mekah, saudara. Akhirnya begitu Nabi mau balik ke Mekah, ditanya oleh Zaid, saudara. Di mana Zaid mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita balik ke Mekah? Sedangkan orang Mekah udah ngusir kita. Nabi menjawab, ya Zaid, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, akhirnya Nabi mendapatkan suaka politik. Kalau zaman sekarang disebut suaka politik, dalam bahasa Arab disebut al-lujub siyasi. Ketika itu disebut al-jiwa. Ternyata kafir Quraisy dari dulu udah mengenal suaka politik. Boleh musuh tinggal di lingkungan mereka kalau ada yang memberikan jaminan suaka. Nah, Nabi diberikan jaminan oleh Al-Mut'im ibn Adi, boleh masuk tapi diawasi. Abu Jahal datang ke Al-Mut'im ibn Adi, engkau ini memberikan. Akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, saudara. Diusir. Nabi keluar dari kota Mekah bersama anak angkatnya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar. Kemana nak? Jadi Nabi, saudara, betul-betul diasingkan. Diasingkan sampai akhirnya Nabi diusir. Nabi berangkat ke Taif. Jadi dari peristiwa itu Nabi diasingkan. Artinya diasingkan, Nabi itu mulai diawasi. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh dakwah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berbagai macam ancaman, saudara. Abu Thalib udah nggak ada. Mereka leluasa sewenang-wenang memperlakukan Nabi, saudara. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Nah, kemudian sampai di Taif Nabi diusir. Begitu diusir, Nabi mau kemana? Nabi mau balik lagi ke Mekah, saudara. Akhirnya begitu Nabi mau balik ke Mekah, ditanya oleh Zaid, saudara. Di mana Zaid mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita balik ke Mekah? Sedangkan orang Mekah udah ngusir kita. Nabi menjawab, ya Zaid, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, akhirnya Nabi mendapatkan suaka politik. Kalau zaman sekarang disebut suaka politik, dalam bahasa Arab disebut al-lujub siyasi. Ketika itu disebut al-jiwa. Ternyata kafir Quraisy dari dulu udah mengenal suaka politik. Boleh musuh tinggal di lingkungan mereka kalau ada yang memberikan jaminan suaka. Nah, Nabi diberikan jaminan oleh Al-Mut'im ibn Adi, boleh masuk tapi diawasi. Abu Jahal datang ke Al-Mut'im ibn Adi, engkau ini memberi jaminan kepada Muhammad, kau sebagai penjamin atau sebagai pengikut? Nah, kalau dia jadi pengikut, dimusuhi, saudara. Mut'im ibn Adi bal dikatakan, aku ini hanya memberikan suaka politik, aku hanya memberikan perlindungan, aku tidak ikut ajaran Muhammad. Di situ Nabi bisa masuk lagi ke kota Mekah, tapi diisolir. Nabi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saudara. Ini yang dialami Nabi. Untuk apa semuanya? Pembungkaman. Berarti 9-10 juga kita sudah masuk makar berikutnya, yaitu makar pengusiran. Jadi Nabi diusir dari Mekah, masuk lagi ke Mekah, diusir ke Mekah, lari ke Taif, diusir dari Taif, balik lagi ke Mekah, saudara. Itu yang terjadi dalam diri hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini perlu kita tahu betapa Nabi dibungkam sedemikian rupa dan diusir pada saat beliau melakukan dakwah. Nah, yang terakhir adalah makar pembunuhan. Ternyata walaupun Nabi diisolir di kota Mekah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, diam-diam
Nabi curi-curi waktu buat dakwah, saudara. Khususnya pada saat musim haji. Musim haji semua bangsa Arab kumpul di Mina, di Arafah, Musdalifah. Disitulah Nabi menggunakan kesempatan duduk, menyambut mereka, menyampaikan dakwah, saudara. Nah, lagi-lagi saudara, waktu Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab lagi nih sebenarnya. Dilihat lagi menyampaikan dakwah begitu, saudara. Abu Lahab nggak mau jauh-jauh dari Nabi. Setiap ada yang datang, Nabi ngomong, nih Islam begini, Allah begini. Saudara-saudara, jangan denger. Ini orang gila yang lagi kena sihir. Aku nih paman dia ponakanku. Nggak ada bangsa yang dengerin. Udah jangan dengerin, bubar aja, bubar. Sampai begitu, saudara. Tapi subhanallah, Nabi nggak peduli, tetap dakwah. Hasilnya, beliau mendapatkan rombongan masyarakat dari Madinah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan di tahun berikutnya orang-orang Madinah ini datang minta Nabi hijrah aja ke sana. Kenapa? Karena di Madinah banyak yang rindu menunggu kedatangan Nabi. Karena di tahun pertama begitu mereka masuk Islam, mereka bilang apa? Ya Rasulullah, ini berita tentang kamu udah ramai di Madinah, di Yathrib. Sekarang kami datang baru segini nih, nggak banyak, cuma sekian belas orang. Kirim kau punya sahabat untuk dakwah di sana. Nabi kirim Mus'ab ibn Umair, saudara, untuk dakwah di Madinah. Mus'ab dakwah. Tahun berikutnya 70 orang lebih yang datang masuk Islam, saudara. Dan mereka minta supaya Nabi pindah ke Madinah. Dari situlah Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Siapa punya kesempatan, siapa yang bisa, manakala majikan-majikannya lengah dari penjagaan pengawasan, lari, hijrah, berangkat ke Madinah. Satu persatu mereka berangkat, saudara. Akhirnya umat Islam hanya tinggal segelintir orang di kota Mekah. Ini yang membuat orang-orang kafir panik, ketakutan. Akhirnya mereka, saudara, melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Mereka rapat, ini bahaya. Pengikut Muhammad semua sudah lari ke Madinah, dapat perlindungan. Kalau sampai Muhammad ini besok lari ke Madinah, ini bahaya. Nanti Muhammad punya kekuatan, suatu ketika dia akan balas dendam dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ngusulin, udah biarin aja Muhammad pergi, usir aja. Dia mau di Madinah nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu kita di sini. Dan tadi juga bilang jangan, itu bahaya. Ada yang bilang udah penjara aja. Nah, tapi saudara, ada satu orang tua, kakek-kakek ikut rapat. Di kemudian hari diketahui Nabi yang kasih tahu. Itu kakek-kakek datang, saudara. Ternyata iblis yang berwujud manusia. Pakaiannya seperti orang-orang Najd. Najd itu ada di Saudi Arabia, di luar Hijaz, saudara. Jadi jenggotnya panjang, kemudian pakai putroh, saudara. Dia datang sebagai seorang arif dan bijak, perantau. Jadi begitu ada yang bilang, udah usir aja Muhammad. Dia bilang, jangan. Itu pendapat nggak bagus kalau diusir. Tapi kalau diusir Muhammad membangun kekuatan. Terus satu lagi yang lain bilang, udah Bu, di penjara aja. Dia bilang, jangan. Kalau di penjara, nanti sahabat Muhammad yang kuat di luar datang, dia bebasin Muhammad, balas dendam kepada kalian. Saudara, Abu Jahal bilang, udah kalau gitu aku sarankan dibunuh. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Ini baru pendapat, bunuh. Kapan lagi kesempatannya, bunuh, habisi. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Nanti Bani Hasyim, Bani Muthalib akan menuntut. Gampang, kumpulkan semua suku, kumpulkan semua pemuda dari berbagai macam suku, semua harus ikut andil dalam pembunuhan. Sehingga Bani Hasyim, Bani Muthalib nggak bisa nuntut kita. Iblis ikut rapat, saudara. Jangan-jangan kalau ada putusan-putusan jelek kepada umat Islam dalam rapat kabinet di semua negeri, iblis ikut juga. Akhirnya putusan diambil, Nabi dikepung untuk dibunuh. Singkat cerita, Allah menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi lolos dari pembunuhan. Apa sampai di situ upaya pembunuhan mereka? Tidak. Setelah Nabi hijrah, tetap mereka kejar membunuh Nabi. Sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, aneka ragam perang. Tujuannya dia mau habisi Nabi. Tapi saudara, mereka tidak pernah berhasil menghabisi Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita, jadi kenapa Rasulullah hijrah? Apa karena takut?
Apa karena tidak sabar? Apa karena ingin tahta, harta, dan wanita? Tentu jawabnya, Nabi hijrah bukan karena takut. Kalau karena takut, mestinya dari hari pertama Nabi sudah hijrah, saudara. Kalau karena takut, mestinya Nabi hijrah duluan sebelum sahabat. Ternyata sahabat dulu yang disuruh hijrah, saudara. Pemimpin sekarang kalau takut biasanya disuruh berkelahi, suruh bunuh-bunuhan anak buah dulu. Begitu kalah lari pakai helikopter, saudara. Kalau Nabi enggak, sahabatnya dulu, pengikutnya dulu, rakyatnya dulu, selamatkan diri. Nabi belakangan. Itu menunjukkan Nabi bukan penakut, saudara. Yang kedua, tentu bukan juga karena tidak sabar. Kalau tidak sabar, dengan tadi kita lihat begitu hebat tantangannya, Nabi udah berhenti dakwah di tengah jalan, saudara. Justru Nabi tidak berhenti di tengah jalan, menunjukkan Nabi sangat sabar. Nah, apa karena tahta, harta, dan wanita? Tidak, Nabi udah ditawarkan. Kalau Nabi mau harta dikasih, mau perempuan dikasih, mau kedudukan dikasih, Nabi tolak, saudara. Nah, lalu kenapa Nabi hijrah? Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta dan wanita, akan tetapi Nabi hijrah, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Dakwah ini harus sampai kepada generasi berikutnya. Itulah saya ingin sampaikan di sini. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Indonesia. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Petamburan, saudara. Dengan berkah hijrahnya Nabi, kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, jauh dari tempat kelahiran Nabi, mendapatkan nikmatul iman wal Islam. Amin. Itulah berkah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yaitu akan lebih mengenal Nabinya, lebih cinta kepada Nabi, dan siap untuk taat patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Luar biasa. Ini hari kita sudah duduk di sini 2 jam untuk mendengarkan bersama-sama, mengkaji bersama tentang apa dan bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari saya, kita sudah lihat dakwah Nabi penuh tantangan. Berarti siapapun ingin berdakwah di zaman sekarang, siapapun, baik pribadi maupun lewat organisasi, apapun organisasinya, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu Al-Irsyad, apakah itu Matlaqul Anwar, apakah itu HMI, apakah itu PKS, apakah itu, saudara, kelompok-kelompok majelis taklim, siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah harus siap untuk menghadapi tantangannya, harus siap untuk difitnah, dihina, dibungkam, dipenjara, diusir, dibunuh sekalipun. Walaupun kita tentu tidak berharap untuk dipenjara, kita tentu tidak berharap untuk difitnah, tapi kita wajib untuk menyiapkan diri kita, mental kita, kesabaran kita, ketegaran kita untuk menghadapi segala tantangan. Dan contoh Nabi, bagaimana cara beliau menghadapi segala tantangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Nggak usah khawatir, Allah tidak akan meninggalkan para da'i, Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak, saudara. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Memenangkan Allah berarti memenangkan agamanya, memenangkan syariatnya, memenangkan hukumnya, menegakkan aturannya. Pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Makanya berjuang harus jangan takut. Mau dipenjara puluhan kali, mau diculik, mau dibunuh, tidak ada urusan. Mau satu negeri caci maki kita, mau dituduh apapun, mau dibilang teroris, radikalis, ekstremis, pemberontak, pengacau, masa bodoh, anggap aja mereka, saudara. Kalau mereka laki-laki, anggap Abu Lahab. Kalau mereka perempuan, anggap istri Abu Lahab. Jadi dia nih, si brengsek sama si judes. Udah, kita senyum aja, jalan terus perjuangan. Insya Allah. Takbir.